Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggun Ainun Jariyah, NIM 2018-255 dari kelas akuntansi E. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mendapatkan pemahaman dari sistem klien pengendalian internal. Pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem proses, budaya, struktur, dan tugas. Ketika elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuan. Proses tersebut dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personal lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang mencapainya sebuah tujuan. Pemahaman pengendalian internal penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. Tujuan pengendalian internal menjelaskan tujuan yang diterapkan secara umum dari aktivitas pengendalian internal. Di antaranya adalah yang pertama, nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua adalah direkam. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga adalah berharga. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat, diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima adalah diringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam adalah diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketujuh adalah tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar periodenya. Pengendalian internal tingkat entitas. Membedakan antara elemen pengendalian internal di tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan dana suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk mengendalikan internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Tujuan dari proses penilaian risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai efektivitas operasional. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan dan mengontrol operasi entitas. Informasi dan komunikasi melibatkan penangkapan dan pemberian informasi kepada manajemen dan karyawan sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Keempat, kegiatan pengendalian.
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan arahan manajemen dijalankan di luar. Aktivitas pengendalian mungkin relevan dengan audit, dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit. 5. Pemantauan kendali. Memantau pengendalian guna menilai apakah mereka beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Pengendalian internal dalam entitas kecil. Entitas yang lebih kecil seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menempatkan internal dan efektivitas kontrol di tempat. Pengendalian internal tingkat transaksi. Sekarang kita telah membahas kontrol tingkat entitas. Kita akan melihat secara singkat kontrol transaksi. Pengendalian internal tingkat entitas berada di tingkat seluruh entitas atau seluruh organisasi dan berpotensi mempengaruhi semua proses manajemen diperlukan untuk seluruh organisasi. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi tertentu atau kelompok transaksi. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon sebagai hal yang bisa salah dengan transaksi. Mereka harus cukup sensitif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau untuk mendeteksi kesalahan, melaporkannya, dan memperbaiki secara tepat waktu. Contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan khas untuk klien yang menjual barang termasuk proses pesanan, menyetujui kredit, mengirim barang, menagih pelanggan, dan mencatat penjualan serta piutang dagang. Sedangkan contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biaya penjualan dalam laporan laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, menambah biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai saham di tangan ke buku besar persediaan di neraca. Mendorong pengendalian internal. Dalam ini menjelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian internal. Dan berikut ini bentuk dokumentasi yang paling umum, diantaranya adalah yang pertama narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil kontrol internalnya, atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan mudah. Yang kedua adalah diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kompleks lingkungannya. Yang ketiga, kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal biasanya halamannya dibagi menjadi dua bagian, dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi mendeskripsikan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Yang keempat adalah daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa pengendalian internal adalah hal lain teknik yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis yang paling umum dari prosedur pengendalian internal itu yang harus dihadiri. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, di mana menjelaskan pentingnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam suatu sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari pemahaman sistem pengendalian internal
yang diterapkan oleh klien adalah kemampuan melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi tentang kelebihannya dan kelemahannya yang telah diamati. Biasanya fokus pada bidang kelemahannya yang diidentifikasi, dikarenakan kelemahan itulah yang meningkatkan resiko salah saji material tidak berdeteksi oleh proses dan kontrol manajemen. Oleh karena itu, area kelemahan juga ada auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur potensi kesalahan penyajian material. Tingkat penilaian profesional yang signifikan adalah diperlukan ketika memutuskan apakah pengamatan pengendalian internal secara individu atau dalam kombinasi dengan orang lain sebenarnya relevan dengan audit dan harus diuji. Surat manajemen di sini menjelaskan bagaimana mengkomunikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Biasanya kombinasi dari pengalaman auditor dalam mengaudit berbagai bisnis dalam pemahaman menyeluruh yang diperoleh dalam melakukan audit. Berarti auditor berada pada posisi unik untuk memberikan wawasan tentang sistem pengendalian internal yang dirancang dan dipantau oleh pihak yang bertanggung jawab dengan pemerintah. Pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dan menambah informasi untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.